Swastiastu. Hari ini kami akan mempresentasikan materi dari akuntansi keuangan lanjutan, yaitu materi yang ke-11 mengenai membuat laporan likuidasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu adalah Febrinata, nomor absen 23, dan rekan saya Niputu Eka Sri Setiadewi, absen 12. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu memahami Undang-Undang Kepailitan Likuiditas. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan diatur dalam Statsblad 1905 nomor 217 Jo, Statsblad 1906 nomor 348 tentang Fileisman Verordening atau Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Menurut Pasal 1 Angka 1 UUK 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit. Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut dijelaskan pada Pasal 2 Ayat 1 UUK 2004. Dari pasal tersebut dapat diketahui syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur pailit yaitu 1. Debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur. Yang kedua, debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Tindakan pailit merupakan suatu sitaan umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan pasal 1131 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau pari passu pro rata parte. Akibat dari putusan pailit, harta kekayaan debitor diletakkan di bawah sita umum atau mengalami keadaan automatic stay, yang mana menyebabkan debitur tidak lagi dapat menguasai harta kekayaannya. Hal ini terjadi hingga pemberesan harta pailit selesai dilaksanakan oleh administrator harta pailit. Putusan pailit dapat dijatuhkan kepada debitor apabila tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur secara khusus ketentuan mengenai kondisi keuangan debitur sebagai syarat dapat dinyatakannya pailit. Salah satu acuan dari potensi pailit tersebut dapat dilihat melalui keadaan aktiva dan pasifa keuangannya. Audit going concern oleh auditor merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui keadaan keuangan suatu badan usaha atau perseroan. Perusahaan yang berada pada proses permohonan pailit banyak ditemukan di dalamnya berbagai macam indikator terkait dengan masalah kelangsungan usaha atau going concern. Salah satu indikator tersebut adalah masalah keuangan perusahaan. Indikator yang berkaitan dengan keadaan tersebut menggambarkan tingkat kesehatan perseroan yang dapat memberikan indikasi apakah perseroan dalam kondisi baik atau tidak. Secara umum, rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah rasio likuiditas, rasio profitabilitas atau rasio yang menunjukkan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit. Rasio aktivitas merupakan rasio yang menyatakan kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, serta bagaimana perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya. Kemudian ada rasio solvabilitas atau leverage yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menunjukkan kewajiban jangka panjang. Lalu ada rasio pasar, di mana rasio pasar menunjukkan informasi penting perusahaan dan diungkap dalam basis per saham, dan rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Sehingga dalam laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang wajar, dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan. Permasalahan yang sering terjadi akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan adalah gugatan wan prestasi
yang diajukan oleh kreditur pada pengadilan. Adanya undang-undang kepailitan perihal sengketa hutang piutang diselesaikan melalui pengadilan niaga, memberikan penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta adanya proses PKPU tersebut memberikan jaminan kepastian hukum kepada kreditur atas utang-utang debitur. Di sisi lain, PKPU juga menguntungkan debitur dalam hal perpanjangan waktu pembayaran utang. Jika dikaitkan dengan likuiditas perusahaan, di mana perusahaan dengan likuiditas yang baik mampu memenuhi kewajiban utangnya, namun dalam pernyataan pilot lebih pada akibat dari ingkar janji atau prestasi dari perdamaian, bukan dari kemampuan memenuhi kewajiban pada pihak ketiga. Sehingga dapat dikatakan likuiditas yang baik tidak menjamin tidak dapat dilakukannya proses kepailitan terhadap perusahaan. Terlebih, setelah adanya perjanjian perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan. Sehingga kepailitan dapat dilakukan tidak hanya karena tidak mampunya debitur dalam hal memenuhi kewajibannya, melainkan juga dalam aspek perjanjian di mana ketika debitur ingkar janji atau prestasi, maka proses permohonan kepailitan pada perusahaan dapat dilakukan. Kemudian, konsep kepailitan merujuk pada kondisi di mana suatu entitas atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang ada. Berikut ini merupakan beberapa konsep penting dalam kepailitan, yaitu yang pertama ada insolvensi, yang kedua ada kepailitan, yang ketiga ada debitur, kemudian yang keempat ada kreditur, yang kelima ada kurator, yang keenam ada likuiditas, yang ketujuh ada penundaan kewajiban pembayaran, yang kedelapan atau yang terakhir ada pembagian hasil kepailitan. Dengan demikian, likuiditas dapat mengakibatkan berakhirnya status badan hukum suatu perseroan, sedangkan pailit dan bangkrut tidak berakibat hilangnya status badan hukum. Dengan demikian, likuidasi akan mengakibatkan berakhirnya status badan hukum suatu perseroan, sedangkan pailit dan bangkrut tidak berakibat hilangnya status badan hukum suatu perusahaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT, di mana likuidasi menyebabkan pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham. Sehingga kepailitan dan likuidasi berbeda, di mana kepailitan tidak dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum yang dipailitkan, sedangkan likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu menyelesaikan kasus sesuai dengan ilustrasi kasus likuiditas. Yang pertama yaitu likuidasi berlangsung setelah proses realisasi aktiva non-kas selesai atau likuidasi secara langsung. Ilustrasi kasusnya, Persekutuan Maju Jaya yang anggotanya P, Q, dan R pada tanggal 1 April 2015 sepakat untuk melakukan likuidasi perusahaannya karena ketiga anggota tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan usahanya. Semua aktiva non-kas dapat direalisasikan seluruhnya menjadi uang kas dengan pembagian laba rugi dengan perbandingan 4:4:2. Adapun laporan keuangannya, firma Maju Jaya laporan neraca per 31 Maret 2015 dalam ribuan rupiah. Sisi aktiva kas 25 juta, piutang dagang 35 juta, persediaan 40 juta, aktiva tetap 80 juta, total aktiva 180 juta. Hutang dan modal, hutang dagang 60 juta, hutang 10 juta, modal P 45 juta, modal Q 45 juta, dan modal R 20 juta, total pasifa 180 juta. Realisasi aktiva non-kas adalah sebagai berikut. Piutang yang dapat ditagih 30 juta, persediaan yang dapat dijual 35 juta, aktiva tetap dapat dijual 55 juta. Yang diminta, susunlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat likuidasi dari firma Maju Jaya serta laporan likuidasi yang diperlukan. Baik, di sini ada pembahasannya, yaitu firma Maju Jaya laporan likuidasi per 1 April 2015 dalam ribuan rupiah. Penyelesaian kepada sekutu, kas senilai 85 juta berkurang 85 juta saldonya 0, piutang dagang persediaan aktiva tetap bersaldo 0, hutang dagang bersaldo 0, hutang kepada Q senilai 10 juta berkurang 10 juta saldonya 0, modal P senilai 31 juta berkurang 31 juta dengan saldo 0, modal Q dan modal R juga sama, sehingga semua saldo pada seluruh akun sudah 0 dan likuidasi sudah dianggap selesai. Baik, di sini ada jurnal realisasinya, yaitu kas senilai 120 juta, modal P 14 juta, modal Q 14 juta, modal R 7 juta, pada piutang dagang 35 juta, persediaan 40 juta, aktiva tetap 80 juta. Untuk jurnal likuidasinya, hutang dagang 60 juta, hutang kepada Q 10 juta, modal P 31 juta,
modal Q 31 juta, modal R 13 juta pada kas nilai 145 juta. Selanjutnya yaitu anggota yang mengalami defisit modal mampu membayar. Contohnya, Firma Maju Jaya laporan neraca per 31 Maret 2015 dalam ribuan rupiah, di mana pada sisi aktiva, total aktifanya senilai 300 juta dan total hutang dan modal senilai 300 juta. Realisasi aktiva non-kasnya sebagai berikut: piutang yang dapat ditagih 80 juta, persediaan yang dapat dijual 45 juta, dan aktiva tetap dapat dijual 75 juta. Baik, di sini ada pembahasan dari laporan likuidasi Firma Maju Jaya per 1 April 2015 dalam ribuan rupiah. Diperoleh hasil penyelesaian sekutunya, kas senilai 152 juta berkurang 152 juta, saldonya 0. Piutang dagang, persediaan aktiva tetap dan hutang dagang bersaldo 0. Hutang kepada Ki senilai 50 juta dikurangi 50 juta, saldonya 0. Modal P bersaldo 0. Modal Q sebesar 47 juta berkurang 47 juta bersaldo 0, dan modal R sebesar 55 juta berkurang 55 juta bersaldo 0, sehingga seluruh saldo akun sudah 0 dan likuidasi dianggap sudah selesai. Untuk jurnal realisasinya, kas senilai 200 juta, modal P 20 juta, modal Q 20 juta, dan modal R 10 juta, pada piutang dagang 100 juta, persediaan 50 juta, dan aktiva tetap 100 juta. Untuk jurnal investasi tambahan P, kas pada modal senilai 2 juta. Untuk jurnal likuidasinya, hutang dagang 100 juta, hutang kepada Q 50 juta, modal Q 47 juta, modal R 55 juta, kas senilai 252 juta. Selanjutnya yaitu anggota yang mengalami defisit modal tidak mampu membayar. Sama seperti contoh di atas, namun di sini sekutu P tidak mampu membayar baik dengan uang tunai maupun aktiva tertentu, sehingga yang menanggung defisit tersebut adalah sekutu Q dan R, di mana di sini diperoleh laporan neraca dari Firma Maju Jaya per 31 Maret 2015 dalam ribuan rupiah. Sisi aktiva kas 20 juta, piutang dagang 30 juta, persediaan 100 juta, aktiva tetap 150 juta, total aktiva sebesar 300 juta. Pada sisi hutang dan modal, hutang dagang 60 juta, hutang kepada Q 20 juta, modal P 30% 40 juta, modal Q 30% 80 juta, modal R 40% 100 juta, dan total pasifa senilai 300 juta. Realisasi aktiva non-kasnya, piutang yang dapat ditagih 10 juta, persediaan yang dapat dijual 50 juta, aktiva tetap dapat dijual 80 juta. Baik, di sini ada pembahasan dari laporan likuidasinya dan diperoleh hasil penyelesaian kepada sekutunya. Kas senilai 100 juta berkurang 100 juta, saldonya 0. Piutang dagang, persediaan aktiva tetap dan hutang dagang bersaldo 0. Hutang kepada Q 20 juta berkurang 20 juta, modal P 0. Modal Q 37 juta 143 ribu berkurang 37 juta 143 ribu. Modal R 42 juta 857 ribu berkurang 42 juta 857 ribu, sehingga semua saldo pada akun tersebut sudah 0 dan likuidasi sudah dianggap selesai. Di sini ada jurnal realisasinya, yaitu kas 140 juta, modal P 42 juta, modal Q 42 juta, modal R 56 juta, pada piutang dagang 30 juta, persediaan 100 juta, dan aktiva tetap 150 juta. Selanjutnya ada jurnal pembebanan defisit P kepada sekutu Q dan R, yaitu modal Q 857.000, modal S 1.143.000, pada modal P sebesar 2 juta. Selanjutnya di sini ada jurnal likuidasinya, yaitu hutang dagang 60 juta, hutang kepada Q 20 juta, modal Q 37 juta 143.000, modal R 42 juta 857.000, dan kas senilai 160 juta. Yang kedua yaitu likuidasi berlangsung setiap saat setelah realisasi aktiva non-kas dilakukan atau likuidasi bertahap, di mana pembayarannya dilakukan setiap kali aktiva tersebut dapat terjual. Di sini ada data laporan neraca dari Firma Maju Jaya per 31 Maret 2015 dalam ribuan rupiah. Pada sisi aktiva, kas senilai 80 juta, piutang dagang 20 juta, persediaan 200 juta, aktiva tetap 700 juta, total aktiva 1 miliar. Hutang dan modal, hutang dagang 25 juta, hutang kepada P 75 juta,
Utang kepada Ki 50 juta, modal P 30% 200 juta, modal Ki 20% 175 juta, modal R 25% 215 juta, dan modal S 25% 267 juta, total pasifnya 1 miliar. Di mana likuidasi firma ini dilaksanakan secara berangsur, terdiri dari tahapan. Yang pertama 1 April 2015, piutang berhasil ditagih 17 juta, aktiva tetap dengan harga pokok 200 juta, dijual 257 juta. 1 Juli 2015, persediaan yang harga pokoknya 180 juta, dijual 257 juta. 1 Oktober 2015, sisa persediaan yang belum tertagih dihapuskan, piutang yang belum ditagih dihapuskan, sisa aktiva tetap laku dijual 400 juta. Di sini ada pembahasannya. Yang pertama yaitu realisasi tahap 1. Diperoleh kas hasil realisasi senilai 267 juta. Laba realisasi yaitu 257 juta dikurangi 200 juta sama dengan 50 juta. Sehingga dibagikan kepada para sekutu, P sebesar 15 juta, Q 10 juta, R 12.500.000 dan S 12.500.000. Selanjutnya yaitu jurnal tahap 1, kas senilai 267 juta pada piutang dagang 17 juta, aktiva tetap 200 juta, modal P 15 juta, modal Q 10 juta, modal R 12.500.000 dan modal S 12.500.000. Aktiva non-kas yang belum terjual akan dianggap sebagai kerugian dan diperoleh hasil yang belum terrealisasi senilai 703 juta. Di sini ada tabel pembahasan dari modal P, modal Q, modal R, dan modal S. Diperoleh hasil saldo per 30 April yaitu modal P 4 juta 100, modal Q 44 juta 400, modal R 51 juta 750 ribu, modal S 96 juta 750 ribu. Yang selanjutnya yaitu membagi kas yang ada. Modal P 4 juta 100, modal Q 44 juta 400, modal R 51 juta 750 ribu, modal S 96 juta 750 ribu pada kas senilai 197 juta ribu. Realisasi tahap 2 diperoleh laba realisasinya senilai 50 juta, di mana jurnalnya kas sebesar 230 juta pada persediaan 180 juta, modal P 15 juta, modal Q 10 juta, modal R 12.500.000 dan modal S 12.500.000. Aktiva non-kas yang belum terjual akan dianggap sebagai kerugian dan diperoleh hasil yang belum terrealisasikan atau aktiva non-kas ditambah dengan yang terrealisasikan senilai 523 juta. Selanjutnya di sini ada tabel pembahasan yaitu diperoleh hasil modal P 30%, saldo 31 Julinya 69 juta, modal Q 20%, saldo 31 Juli 46 juta, modal R 25%, saldo 31 Juli 57 juta 500 ribu, modal S 25%, saldo 31 Juli 57 juta 500 ribu. Jurnalnya yaitu modal P 69 juta, modal Q 46 juta, modal R 57 juta 500, modal S 57 juta 500 pada kas senilai 230 juta. Selanjutnya yaitu realisasi tahap 3, diperoleh hasil yang dihapuskan senilai 23 juta, realisasi ruginya senilai 100 juta, dan total kerugiannya 23 juta ditambah dengan 100 juta yaitu 123 juta. Berikut adalah jurnal untuk realisasi tahap 3, yaitu kas 400 juta, modal P 36 juta 900, modal Q 24 juta 600 ribu, modal R 30 juta 750 ribu, modal S 30 juta 750 ribu pada piutang senilai 3 juta, persediaan 20 juta, dan aktiva tetap senilai 500 juta. Baik, di sini ada tabel pembahasan dari realisasi tersebut sehingga diperoleh hasil modal P 30%, saldo 31 Oktober senilai 120 juta, modal Q 20%, saldo 31 Oktober 80 juta, modal R 25%, saldo 31 Oktober 100 juta, modal S 25%, saldo 31 Oktober senilai 100 juta. Baik, di sini untuk pencatatan jurnal membagi kas kepada anggotanya yaitu modal P 120 juta, modal Q 80 juta, modal R 100 juta, modal S 100 juta pada kas senilai 400 juta.
Baik, adapun kesimpulannya, kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat dengan UUK 2004. Di mana menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit, salah satunya berakibat pada keuangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Akibat dari putusan pailit, harta kekayaan debitur diletakkan di bawah sita umum atau mengalami keadaan automatic stay yang mana menyebabkan debitor tidak lagi dapat menguasai harta kekayaannya. Jadi kepailitan dan likuidasi itu berbeda, di mana kepailitan tidak dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum yang dipailitkan, sedangkan likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.